kesotoyan ini gue nggak tahu datang dari mana. Tapi siapapun yang mikir kayak gitu, itu bijinya patut disentil, men. Barangan banget mulutnya, buset dah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada dua sih, cuman dua gue kali ini ngebawanya. KDSBBS akan ada bahasan beda lagi. Tapi di Twitter ada dua hal yang gue garis bawahin trending. Itu pertama Nusantara. Terus yang kedua ada Upin Ipin yang kemudian sudah hilang karena ada K-pop. I love K-pop. Tolong jangan. Tapi untuk yang pertama, Nusantara namanya trending karena beberapa jam lalu lebih tepatnya, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas itu ngasih tahu tentang draft nama baru dari ibu kota Indonesia selanjutnya. Jadi, seperti yang kita tahu, ibu kota negara Indonesia itu bakal pindah dari yang awalnya di Jakarta jadi ke Penajam Pasir Utara. Bapak Suharto Monoarfa ngasih tahu kalau beliau mendapatkan telepon dari Bapak Presiden Joko Widodo atas pemilihan nama yang pada akhirnya dipilih oleh Bapak Presiden, yaitu Nusantara. Dari beberapa artikel yang gua baca, sebenarnya ada beberapa nama lain yang dipilih. Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warnapura, banyak nama. Kurang lebih ada 80 nama yang disuguhkan kepada Bapak Presiden untuk dipilih, tapi ternyata yang terpilih adalah Nusantara. Gua nggak tahu mesti bersikap kayak gimana karena ya pada akhirnya nama yang dipakai adalah nama berbahasa Indonesia, yang mana memang harus demikian kan. Tapi banyak orang yang berpendapat kalau nama Nusantara ini tidak cocok dibuat sebagai nama ibu kota. Karena Nusantara yang ada di KBBI bahkan itu artinya adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Orang-orang berpikiran kalau misalkan Nusantara dijadiin sebuah ibu kota sebagai nama kota, berarti makna dari kata Nusantara yang seluas itu jadi lebih kecil dong gitu. Orang-orang tuh pendapatnya tuh kayak gitu, kayak sebuah kata yang harusnya besar kenapa jadi cuman seukuran kota doang nih gitu. Orang-orang mikirnya gitu. Ada beberapa negara di luar sana, especially Malaysia tentu saja, yang sepertinya ikut berkomentar tentang hal ini karena Malaysia pun mengenal kata Nusantara. Dan ya seperti yang kita tahu, gue juga baru tahu sih sebenarnya, Nusantara itu ada pada kalimat Sumpah Palapa yang dikeluarin sama Gajah Mada. Waktu itu Gajah Mada pokoknya bilang, Gajah Mada intinya di Sumpah Palapa itu, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, demikian baru saya akan melepaskan puasa. Jawa tidak termasuk karena Jawa waktu itu sudah masuk dalam denah mau bikin renovasi rumah lu. Pulau Jawa waktu itu tidak termasuk karena Pulau Jawa ya memang pada dasarnya Pulau Jawa itu dikuasai oleh Majapahit pada zamannya. Dan ya oleh karena itulah kayak Malaysia tuh mengenal kata itu karena Malaysia juga merasa dia ada di tengah-tengah Nusantara nih, kenapa Nusantara diambil sama Indonesia, gitu-gitulah pokoknya. Ribet rumit. Lu kalau ngeliat di Twitter lucu sekali perdebatannya. Dan ya kira-kira menurut lo aja nih gimana tentang perkara ini. Karena gue sendiri sih ya oke lah gitu, kayak ya oke lah gitu Nusantara. Cuman apakah ini nantinya akan menjadi kalimat yang sekiranya akan dikeluarkan oleh orang-orang ibu kota, kayak kita liburan yuk, kemana? Ke Nusantara gitu. Nusantara yang mana nih? Nusantara yang kota. Anyway, lu bisa tulis saya pendapat atau opini lu di kolom komentar di bawah. Kayaknya seru nih Nusantara menurut lo kayak atau enggak. Atau lu mungkin datang dengan ide lain, kayak mungkin Tadi ada jokes bagus banget. Jakarta adalah ibu kota pertama Indonesia. Ya padahal tidak gitu kan. Jakarta pernah jadi ibu kota kan, tapi anggaplah demikian. Ibu kota sebelumnya Indonesia adalah Jakarta. Harusnya kalau ibu kota kedua namanya Jakarta, ya. Gue gak tau kenapa tadi gue ketawain itu ada kali 3-5 menit. Gue remeh jokes gue, gila. Dan ngomongin tentang perkara Nusantara,
Seperti yang tadi pembahasannya adalah ada beberapa orang Malaysia. Gimana sih bridgingnya? Upin Ipin. Nah, bingung gua bridgingnya. Lu ngeliat YouTuber juga mereka nggak ada yang pakai bridgingan kan, langsung aja udah nggak usah pakai bridging, ribet. Jadi di TikTok ada sebuah video yang sedang ramai dibahas, sedang ramai diperbincangkan karena video ini membahas tentang sepasang saudara yang menjadi karakter utama dari sebuah animasi bernama Upin dan Ipin. Ada sebuah video yang bilang kalau dia menemukan kuburan ini di Malaysia sana, di mana kuburannya itu bertuliskan yang Upin wafat tahun 95, yang Ipin wafat tahun 96, dengan caption, "Pantesan gak pernah gede-gede. Ternyata cerita berdasarkan hayalan opah 10 tahun yang lalu." Nah, video ini rame dibahas di mana-mana. Video TikToknya bahkan ditonton sampai 4 juta, 5 juta orang kalau gua nggak salah originalnya. Sekarang udah dihapus by the way. Nanti gue jelasin kenapa, karena lucu. Terus mulailah yang lain juga ikut-ikutan. Yang lain ngikut ngebikin konspirasi lain. Ini ada voice overnya nggak? Apa lagu doang? Oh, lagu doang. Tapi kita tonton. Upin wafat 6 Agustus 1995, Ipin wafat 4 April 1996. Upin mempunyai nama asli Arifin bin Abdul Salam. Ipin mempunyai nama... Oh, itu kalau itu bener nggak sih? Kalau itu bener kan ya? Kalau itu bener. Kak Ros, kakak perempuan Upin dan Ipin yang mempunyai nama asli Jin. Bagus amat nama lu. Ya, itulah. Itu bener. Opa mempunyai nama asli Hajah Ainon Arif. Bener apa salah? Oh iya, nama itu emang nama asli penulis ceritanya itu juga. Oh, oke, bagus. Itu adalah nama opah diambil dari nama asli penulis ceritanya. Bagus. Konon cerita Upin dan Ipin diambil dari kisah dan hayalan neneknya, atau yang dikenal sebagai opah. Dah, mana lanjutannya? Jadi ya intinya sama lah. Berikut penjelasannya. Jadi memang benar Upin dan Ipin itu ada di dunia nyata, yaitu tepatnya di kampung halaman saya. Sekarang saya lagi ngerantau di kota lain. Dan sebenarnya di sebelahnya tuh ada tuh kuburan kedua orang tuanya, tapi nggak disorot ya, karena yang banyak orang-orang tahu kan cuma Upin dan Ipin saja. Gue seneng nih ngedengerin orang-orang sotoy kayak gini, sumpah gue seneng banget dengerinnya, asli dah, nggak bohong gue, asli gue. Gue pengen gue kata-katain bijinya Piccolo bisa aja nih. Upin dan Ipin ini memang merupakan satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan ketika mereka sedang berlibur ya. Kalau nggak salah memang tahun 95, jadi saya baru lahir tahun 95. Siapa sih yang bikin videonya pengen gue ajakin berantem? Udah sembarangan ngambil konspirasi dari mana kita nggak tahu. Tapi intinya ya gitulah. Rata-rata video TikTok ini bilang kayak gitu, kayak ini diambil dari kisah nyata. Meninggalnya tahun 95, yang satu 96. Bener-bener nyata, bukan fiktif belaka. Jadi yang mereka percaya adalah Upin, Ipin, bapaknya, emaknya, kakaknya naik mobil, ingin ke rumah opah, tiba-tiba kecelakaan, duar, kemudian meninggal. Opah pun bersedih. Dan mereka berpikiran, orang-orang yang bikin video ini bilang kayak, aduh, anak-anakku meninggal semua, mari kita berhayal. Wow, dan hayalan itu menjadi sebuah animasi bernama Upin Ipin, katanya gitu. Kesotoyan ini gue gak tahu datang dari mana, tapi siapapun yang mikir kayak gitu, itu bijinya patut disentil, men. Barangan banget mulutnya, buset dah. Gue gak tahu korelasi antara biji sama mulut apa, jauh. Tapi pada akhirnya ada orang yang ngebikin video dan ngasih tahu kalau makan Upin Ipin ini bukan di Malaysia, melainkan di Palu, Sulawesi Tengah. Bener gak sih? Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah. Nah, dari kalimat yang video sebelumnya aja nih yang ini nih, si berak ini nih, kita bisa lihat kayak katanya di sampingnya itu ada makam orang tuanya. Dari Malaysia. Itu ada di Palu guys, bukan di Malaysia. Ya Tuhan. Itu. Di Palu dan Sulawesi Tengah. Tupanya di Buluna. Tawa-tawa di kuburan lu, ketempelan syukur lu. Tawa-tawa si abang. Terus kemarin Ara juga ngasih lihat mana yang video YouTube-nya. Oh ini. Oke, kita nih. Ini videonya viewsnya masih 11 nih. Gua termasuk yang pertama. Enggak nih, ini dari tadi gua sama Ara doang yang bolak-balik nontonin ini. Jadi ini video orang ke kuburan yang ada di Palu terus nemuin itu. Dupa Indah, Palu, Sulawesi Tengah. Kelurahan Layana. Oke guys, ini video yang pertama. 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 Ini
ini kuburannya Upin Ipin. Yang Mbak bilang itu ada di Malaysia itu hoax, apalagi yang Mbak bilang di belakang rumahnya. Wah, hoax sekali itu. Ada yang bilang di belakang rumahnya. Itu orang habis mabok apa sih? Ada yang bilang, ada gak sih video TikToknya, gue pengen lihat dah. Dia bilang kuburan Upin Ipin di belakang rumahnya. Enggak, orang itu salah minum dia. Dia harusnya minum air malah minum baygon. Tapi bukan di Malaysia. Dan pada akhirnya ini menjadi seperti konspirasi-konspirasi lainnya. Konspirasi yang kayak dulu mungkin lu sempat dengar Crayon Shinchan itu dibikin dari, well, kalau yang Crayon Shinchan gue nggak tahu ya, tapi konspirasinya adalah Crayon Shinchan itu dibuat atas hayalan Misae, ibunya, yang waktu itu ditinggal oleh Shinchan, anaknya, yang berusaha menyelamatkan Himawari, adeknya, ketika hampir tertabrak mobil, tapi ternyata dia nggak bisa nyelamatin, terus meninggal. Terus Misae ngegambar pakai krayonnya si Shinchan dan mengingat-ingat si Shinchannya. Dari situlah namanya Crayon Shinchan. Ya konspirasi-konspirasi kayak gitulah. Kayak enggak ubahnya kayak kita main Harvest Moon terus tiba-tiba dapat susu warna coklat. Nah gitu. Warna susu semuanya sama gitu. Lalu di kolom komentar TikToknya, ini kolom komentar ya, jadi tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi di kolom komentar, terang banget gue kayak masa depan lu. Ada yang bilang, sekedar informasi saja, itu sebenarnya adalah kuburan 2 kucing kesayangan Kesultanan atau Kerajaan Tawaeli Donggala Palu. Dan kalau misalkan ini benar, gua rasa masih masih bisa diterima akal sehat, karena di batu nisannya juga tidak ada tulisan lahir, tidak ada tulisan nama orang tua, dan itu kan juga yang jadi pertanyaan gitu. Dan kalau misalkan dia bilang di batu nisannya itu ditulisin 95 dan 96, Upin Ipin belum ada, men. Upin Ipin ada 2007 ya kalau nggak salah ya. Upin Ipin 2007. Berarti kan ini ada sebelum Upin Ipin ada gitu. Atau mungkin pemilik Upin Ipin tiba-tiba main terus ngeliat, nggak tahu juga gitu. Cuman ya konspirasi-konspirasi kayak gitu rame, apalagi dibawa dengan foto-foto ini. Ada yang bilang kalau, wah ini foto rumah nyata neneknya, opahnya Upin Ipin. Ternyata benar guys. Ada yang bikin video di TikTok, ternyata benar guys, Upin Ipin meninggal dan ini hayalan opa. Kagak, ini rumah ini dibikin bahkan ya untuk fan service aja gitu, supaya orang bisa berkunjung ke rumah dari Upin Ipin gitu, untuk merasakan sensasi. Wah, ini ya rumah Upin Ipin dibuat setelah Upin Ipin ramai. Bukan yang dari dulu di sana. Bro, ini rumah ini kecil, bro. Warnanya juga hijau. Orang mana yang ngewarnain rumah? Ada mungkin, tapi kan apa dia nggak diomongin tetangganya gitu. Ih, rumahnya hijau-hijau, YouTuber. Green screen. Enggak, ini rumah ini dibikin ya untuk orang-orang merasakan feel dari rumah Upin Ipin, bukan yang ini rumah asli Upin Ipin. Enggak, ini untuk tamasya, untuk rekreasi. Terus, ini nih rumahnya nih. Ada kok di YouTube kayak tur rumah Upin Ipin. Dan pada akhirnya, setelah semua kesemrawutan di sosial media, terlebih di TikTok yang orang-orangnya imajinatif sekali, yang gue juga nggak tahu mereka dapat pemikiran itu dari mana. Les Kopaku, PH Production House yang ngebikin cerita Upin Ipin, akhirnya ngeluarin statement, ngeluarin klarifikasi. Lu orang Indonesia, lu parah banget lu, bikin video TikTok sampai orang disuruh klarifikasi lu. Nih, aku TikTok ini nih, astaga, parah banget lu. Dan di sana dituliskan, semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopaku Production. Idenya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah siapa yang masih hidup maupun yang telah tiada. Enggak ada. Tidak ada. Kenapa lu bikin konspirasi lu sendiri gitu? Masalahnya kalau lu bikin konspirasi atas sebuah hal yang sekiranya tidak ada pemiliknya, ya mungkin lu masih bisa bikin konspirasi. Ini yang punya tuh masih ada, bro. PH-nya masih jalan, Upin Ipin masih dibikin. Lu bikin hoax sembarangan, lu matanya lu, biji lu disentil. Dan ini memang Upin Ipin itu dibuat oleh karakter opa. Jadi Hajah Ainun yang juga pengisi suara dari opa adalah
penulis cerita Upin Ipin itu sendiri. Dan Tok Dalang adalah suami dari Hajah Ainun. Tok Dalang ini diisi suaranya oleh Haji Burhanuddin, pengarah urusan Les Kopaku Production. Dan dia jugalah yang menciptakan Upin Ipin. Terus dijawablah, ini akhirnya dijawab nih. Kenapa Upin dan Ipin nggak ada ayah dan ibu? Ketika Upin Ipin musim season 1 ditayangkan di TV9 itu TV-nya Malaysia, ia hanya merupakan proyek sampingan aja. Kalau di kita mah iseng-isengan aja lah gitu. Oleh karena kesuntukan masa tenggat waktu yang mepet banget, nggak ada karakter baru yang dihasilkan. Dan Les Kopaku Production memilih untuk menjadikan Upin Ipin anak yatim piatu. Jadi bapaknya nggak ada. Awalnya itu karena ya mepet deadline. Lu pernah ketemu deadline nggak sih? Lu pernah kerja di kayak yang kita hari ini pagi datang nih, si bos tiba-tiba datang, invoice harus sudah jadi sebelum jam makan siang, gitu, mepet. Jadi ya udah dibikin aja sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya gitu. Karena Upin Ipin sukses, baru kemudian hari diceritakan tentang alasan meninggalnya ayah dan ibunya. Dan itu juga hanya cerita gitu. Begitu juga ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan, pihak LCP atau Les Kopaku Production terpaksa memendekkan cost atau memotong biaya, memotong budget dengan cara mereka dibikin nggak punya rambut karena mereka karakter utama, bro. Come on, bocah dua ini sering banget nongol nih, screen time-nya banyak di Upin Ipin. Dan waktu itu budgetnya tipis. Kalau bikin rambut kan makan waktu, makan budget. Animasi rambut susah loh. Makanya dibikinlah celut 1 gitu untuk pembeda aja. Padahal pembeda udah ada baju. Tapi kan kalau baju kan kagak kelihatan beda-beda banget nih. Kalau punya rambut kan kita mikirnya, wah Tuhan yang punya rambut nih, kan gitu kan. Padahal kakek-kakek biasanya rambutnya udah mulai gak ada. Ya gitu, garing. Tapi ya pada akhirnya gitu. Dan semua itu bahkan dibukukan dalam buku berjudul When atau Ranggi is Talking. Dan ini covernya bagus banget, men. Respect gue. Untuk orang yang nontonin ini ya dari ABG, feel-nya tuh berasa gitu. Dapat aja. Dan ini komentar dari orang Malaysianya langsung nih. Upin Ipin sebaiknya jadi tontonan hiburan saja, wahai warga Indonesia. Nggak usah nambah pikiran dengan konspirasinya. Bukan deng, ini orang Indonesia. Gampang banget ngeralat omongan anjing. Gue jadi inget perkara yang kemarin ini loh. Yang perkara, inget gak sih yang Fizi sampai disuruh klarifikasi minta maaf gara-gara nyebut anak yatim gak punya surga. Ya kan? Surga ada di telapak kaki ibu. Terus Ipin apa Upin gitu bilang kayak, ya tapi aku gak punya ibu. Ya syukur gak punya surga. Kan gitu kan. Kan Fizi anjing kan. Gue bikin videonya waktu itu lucu banget, gila. Visinya suruh klarifikasi. Emang orang Indonesia ada yang kelakuannya lu. Berapa biarin kek. Astaga. Oh ini nih, ini Dera Chandra Asena. Kayaknya ada deh. Oh ini bener nih. Ini bocah batu banget nih yang bikin berdasarkan hayalan imajinasinya semata nih. Kagak jelas banget Wawan. Tapi ya gitu. Itu hanya konspirasi yang disebarkan oleh orang-orang TikTok. Yang mana gue gak tahu alasan mereka apa. Selain views dan komen tentu saja. Tapi kenapa itu bisa datang at the first place gitu ya? Oh kuburannya, I see. Semuanya dimulai dari orang yang ngevideoin kuburan. Rame di TikTok, orang banyak komen, wah ini bener nih ternyata semuanya hanjalan opa. Tiba-tiba ada orang nambahin itu dengan imajinasi, ditambah-tambahin sendiri. Aku rasa dia ketika ngebikin itu habis mabok sagon, makan sagon kebanyakan, atau makan minum air tape kebanyakan ya. Gitu tuh biasanya tuh. Wah. Lalu, ini sebagai trivia nih, sebagai cara gue untuk menutup video ini. Jadi, mungkin ada beberapa dari lo yang sempat dengar kalau sebenarnya tuh Upin Ipin tuh buatan Indonesia, cuman gak diterima di Indonesia. Jadi lebih diterima di Malaysia. Bahkan ada orang yang gue kenal juga ngomong kayak gitu ke gue, dan gue menghormati orang ini tapi tidak lagi kayaknya. Ternyata orang itu bernama Bapak Burhanuddin Razi, suami dari Hajah Ainun, di mana Bapak Burhanuddin Razi ini warga asli Malaysia. Cuman beliau sempat
berkuliah, sempat mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan jurusan perminyakan kalau gue nggak salah. Tadi gue baca mana ya? Iya, di teknik perminyakan. Tapi hanya kuliah selama 1,5 tahun, kemudian lebih milih buat, I don't know, realistis mungkin sama hidup. Nggak juga sih sebenarnya, karena dia ngebikin Upin Ipin itu awalnya iseng-iseng. Untuk memeriahkan puasa. Kalau lu ingat, Upin Ipin pertama-tama banget itu yang grafiknya masih belum bagus-bagus itu justru di episode puasa. Jadi kayak lu mungkin sempat ngeliat scene di mana Upin sama Ipin makan, tapi makanannya nggak berkurang nih, tetap segitu-gitu aja nih. Nah itu kan maksudnya grafiknya belum se-advance sekarang. Dan itu emang dibuat untuk memeriahkan puasa. Tapi kok sukses? Nah gitu. Akhirnya lanjut, terus ngebikin PH ini, Les Kopaku Production. Terus juga Les Kopaku ngebikin sebuah animasi lainnya, Zaman Dahulu Kala, tahu gak? Itu kan dari Les Kopaku juga. Dan dia akhirnya sukses gitu. Bukan yang dia orang Indonesia kemudian pindah ke Malaysia karena ditawari uang atau apa gitu. Tapi tahun 2005 sampai 2007 itu kan animasi belum rame-rame banget. Di Indonesia mungkin udah ada beberapanya yang tahu gitu, tapi di Malaysia belum. Akhirnya mereka berniat untuk memajukan animasi di Malaysia. Dan terciptalah Upin Ipin. Bukan yang dia orang Indonesia, dia sempat kuliah di Indonesia, tapi berhenti di tengah jalan gitu. Ya mungkin ini insight baru buat lu. Memang cukup aneh untuk membahas asal-usul Upin Ipin dan lain sebagainya. Tapi lebih aneh lagi makhluk-makhluk perpikolauan duniawi ini yang sembarangan banget nyebar info yang kagak jelas tanpa tahu juntrungannya kemana. Mana banyak lagi yang ngikutin, banyak lagi yang bilang iya. Mana nih? Ini kan rame nih, 2,7 viewsnya, 2,7 likesnya. Berarti viewsnya berapa banyak dong? Sebagai info, yang video pertama kali banget kuburan itu viewsnya sampai 37 juta viewsnya. Ya, gimana orang kagak bingung? Nah, yang mereka telah menikah 95 bla 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 ini 42,1 viewsnya. Gimana orang tidak terbrainwash kepalanya? Dan gue juga baru sadar loh, TikTok berarti nonton sebegitunya banyak ya. Anjing, YouTube kalah. Goks. Kalian punya waktu luang untuk menonton TikTok tapi tidak me-like video ini aja gitu. Enggak deh. Tapi ya udah, itu aja. Semoga orang-orang kayak gini mendapatkan ganjaran ya. Semoga orang-orang yang nyebar berita hoax ini waktu masak Indomie bumbunya kagak ada, cuman minyak doang. Mampus lu, hambar-hambar kayak hidup lu. Bodo amat. Tapi seperti biasa, itu aja dulu yang bisa gue sampaikan. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya di KDS BBS. Nanti lagi pengen gue bikin. Kita bakal ada banyak bahasan nantinya. Salah satunya belatung. Ya ampun, kenapa gue ngebahas itu ntar ya. Silakan like video ini kalau lu suka, kalau lu menikmati obrolan kita kali ini. Subscribe channel ini kalau masih mau dengerin gue ngomong, kalau masih mau nerima informasi-informasi seperti ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan apakah orang-orang seperti penyebar hoax yang ada di TikTok itu pantas untuk mendapat ganjarannya? Lu di kuburan sepi lu, gara-gara kagak dinemenin lu, nyebarin berita kagak jelas. Mana viewsnya banyak, kan orang sebel ya.